Halo semuanya, apa kabar? Sehat selalu ya pastinya. Semoga hari ini hati kalian berbahagia dan penuh dengan cinta. Kembali saya Kang JR menjumpai teman-teman semua. Kalian tahu tentunya kenapa di opening kali ini saya menyematkan kata cinta. Karena saya ingin membahas tentang hal yang berkaitan dengan cinta. Coba tebak apa temanya? Iya, menentukan pendamping hati. Karena cinta hanya bisa dirasakan oleh hati. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani teman-teman semua yang saat ini berada di antara bahagia dan gelisah karena bingung dengan menentukan pendamping hati. Gimana ya caranya bisa tahu dia itu yang terbaik atau bukan ya untuk jadi pendamping hati kita? Pantengin terus suara saya biar kamu yang gundah gulana dapat menemukan solusinya. Oke, cara terbaik untuk kita bisa tahu mana yang terbaik untuk menjadi pendamping hati sebenarnya ada banyak teman-teman. Tapi saya pilih 4 di antaranya. Nanti teman-teman tentukan sendiri di antara keempat saran dari saya yang mana yang menurut teman-teman cocok untuk teman-teman yang ada pada dia. Dia yang saat ini sedang berkeliaran di pikiranmu. Oke, apa sajakah itu? Yang pertama, kalian bisa menilai dari segi agamanya. Dia yang sekarang berlalu lalang di pikiranmu. Lihatlah dia, seberapa taatnya dia pada perintah Tuhannya. Seberapa patuhnya dia. Pilihlah dia yang seiman dan sekeyakinan agar dia bisa selalu mengingatkanmu ketika kamu salah berbelok dari jalan Tuhanmu. Jika dia lebih bisa mendekatkanmu dengan Tuhanmu dan tidak menjerumuskanmu ke lembah yang buruk, pilihlah dia. Karena dia yang taat pada Tuhannya akan membawamu ke jalan yang salah. Dengan imannya, dia akan selalu mengingatkanmu. Dan dia yang selalu kamu semogakan untuk disegerakan, doakanlah dia pada Tuhanmu agar dia menjadi sebaik-baiknya pilihan hatimu. Ingatlah satu hal teman-teman, pendamping hati adalah dia yang menurutmu baik padamu, pada keluargamu, dan yang terpenting, dia menyayangimu lebih dari dia menyayangi dirinya sendiri. Tanyakan padanya, apakah dia mau tetap bersamamu sampai menua kelak, mau menerimamu dengan keadaanmu saat ini. Saat dia selalu membuat pikiranmu kacau, yang isinya hanya curigaan tak beralasan, berilah dia pengertian dengan imanmu, dengan sabarmu, dan biarkan dia mengerti agar hatinya selalu tertuju padamu. Berikanlah padanya sebagian waktumu saat dia membutuhkanmu, dan berikan dia pengertian yang mudah dipahami oleh akalnya saat kamu tidak bisa hadir untuknya. Yang kedua, kalian bisa melihat dari segi parasnya. Pasti setiap orang mendambakan pendamping hati yang berparas. Wah, yang tidak malu-maluin kalau bahasa orang zaman sekarang bilangnya. Jika kamu memilih dari segi paras, itu juga penting teman-teman. Paras itu turut menentukan nanti generasimu akan berwujud seperti apa. Dan juga dapat membuat kamu lebih bersemangat saat menatapnya. Tapi ingat teman-teman, jangan terlalu mendambakan yang terlalu jauh dengan realita ya. Jangan juga mendambakan pendamping hati yang seperti artis Korea atau majalah iklan. Karena dikhawatirkan nanti malah menjadi fitnah buat kamu. Memang jodoh itu terkadang bisa saja seperti itu ya. Dia yang terkadang selalu hadir dalam mimpimu. Apakah dia sudah sesuai denganmu? Carilah dia yang biasa-biasa saja, tapi bisa membuat kamu bersyukur karena bersamanya. Saya juga menyarankan jangan terlalu mengekangnya. Jika dia baik, secuek apapun kamu, dia akan tetap bersamamu. Dan seposesif apapun kamu, jika dia mau, dia bisa meninggalkanmu. Jagalah dia dengan baik. Oke, yang ketiga, dari
keturunannya. Kalian bisa melihat dia dari keturunannya. Saat kamu menentukan pilihan dan menjatuhkan hatimu padanya, pada dia, ya dia yang kamu anggap terbaik. Kamu harus dan perlu melihat silsilah keluarganya. Kamu cari tahu dulu sebelum kamu bawa keluargamu bertemu dengannya. Tentukanlah pilihanmu pada dia yang sejarah atau garis keturunannya baik. Tidak ada yang dari keluarganya menurut kamu berkelakuan kurang baik. Karena garis keturunan keluarga calon pendamping hatimu juga akan sedikit menentukan keturunanmu apakah akan menjadi baik atau tidak. Percayakan pada Tuhan, mintalah petunjuk pada Tuhan. Dan ketika kamu kelak bersamanya sepanjang hidup, kamu akan tahu dialah anugerah terindah yang dihadirkan Tuhan untukmu. Yang terakhir, yang nomor 4, kamu dapat melihat dari segi hartanya. Lah, ini maksudnya gimana ya Kang Bro? Harta itu juga perlu teman-teman. Tetapi saya ingatkan, jangan kalian jadikan acuan. Hanya kamu jadikan tolak ukur untuk dirimu saja. Jadikan itu motivasi buat kamu untuk mendidiknya saat kamu membawa ke jenjang yang hakiki. Maksudnya gini, dia yang berasal dari keluarga seperti apa, sikap dan kelakuan serta kebiasaannya pun pasti akan berbeda. Maaf, jika dia berasal dari keluarga berada dalam tanda kutip, kebiasaan dan kesehariannya pun akan berbeda dengan kamu yang berasal dari keluarga yang sederhana. Begitupun sebaliknya. Tidak sedikit kok teman-teman orang yang statusnya katakanlah berada, tetapi sikap dan kelakuan serta kebiasaannya pun sederhana. Pilihlah dia jika kamu menemukannya, karena kamu tidak akan terlalu sulit untuk mendidiknya dan membiasakan hidup seperti kamu di keluargamu. Sekarang, kamu dapat menentukan sendiri dari segi mana kamu menentukan pilihanmu. Satu saran dari saya, pilihlah yang paling utama, yaitu agamanya. Karena jika kamu memilih yang seiman, semua permasalahan hidup akan mampu kamu lewati bersamanya. Kesimpulannya dari apa yang saya uraikan semuanya adalah pendamping hatimu adalah cerminan dari dirimu. Perbaikilah dirimu dan teruslah menjadi pribadi yang terbaik. Dan ingat, ketika kalian memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang hakiki, ingatlah, menikah itu bukanlah mencari kesempurnaan, tapi menutupi segala kekurangan. Saya Kang JR bersama Ranting Kehidupan. Keep spirit and thinking positive always.